Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Sekarang kami mempersiapkan hati kami, menenangkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan, supaya kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami juga dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekalian. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, persiapan masuk dalam kekekalan. Mungkin ada bagian yang tidak boleh dipegang. Pegang di atas ya. Oke. Ya. Makasih. Persiapan masuk ke dalam kekekalan, ya harus hati-hati. Masuk ke dalam kekekalan dengan hati-hati. Ya. Kita akan membaca 3 bagian Alkitab. Yang pertama kita membaca di dalam Matius pasal ke-6. Matius pasal ke-6 ayat ke-19 sampai 21. Matius pasal ke-6 ayat 19 sampai 21. Tentang harta di surga. Saya mengundang saudara yang membawa Alkitab boleh membuka. Saya bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Ayat 19, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Satu ayat lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Satu ayat yang terkenal yang dikatakan oleh Yesus setelah dia mendapat pertanyaan dari Thomas. Yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Yohanes pasal 14 ayat ke-6 kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Thomas dan juga kepada kita semua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Tuhan Yesus. Bagian terakhir di dalam 2 Timotius, perkataan dari Rasul Paulus di akhir hidupnya, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ini adalah perkataan Rasul Paulus atau tulisan Rasul Paulus sebelum dia mengakhiri kehidupannya di dalam dunia ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, seandainya, ya ini cuma seandainya, ada 2 orang mengajak saudara untuk bepergian. Yang pertama, mengajak saudara ke Singapura dengan janji tiketnya disediakan, hotelnya disediakan, dan makannya disediakan secara gratis. Ya, berdoalah supaya ini menjadi kenyataan, saudara diajak jalan-jalan ke Singapura secara gratis. Orang kedua adalah orang yang mengajak saudara melakukan perjalanan juga, tapi melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk berperang. 99,9% akan ikut ke Singapura. Saudara sekalian, prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan perjalanan
rohani kita. Kita tahu kehidupan di dalam dunia ini adalah seperti sebuah perjalanan. Satu hari akan berakhir dan ada orang mengajak kita ke surga, yaitu Yesus Kristus. Dan ada orang menggoda kita jatuh ke dalam dosa, menderita di dalam neraka. Tentu kita ikut Yesus. Saudara, kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini sementara, ada yang berumur panjang 70-80 tahun. Dan saya diberitahu dalam beberapa waktu ini ada belasan jemaat dari GKT 3 yang dipanggil Tuhan. Nah, saudara sekalian, di gereja tempat saya melayani juga banyak orang dipanggil Tuhan akhir-akhir ini. Mungkin karena musim sehingga banyak orang yang dipanggil Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu saya memimpin acara duka seorang yang berusia 104 tahun. Wow, panjang sekali umurnya ya. Jadi dia bosan dengan lagu panjang umurnya. 104 tahun. Kayaknya masih bermasalah. Boleh diajar dipegang di mana? Jadi boleh pegang. Saudara, ada yang berumur 70 sampai 80 tahun, ada yang berumur 104 tahun, ada yang relatif pendek, usia 30 sampai 40 tahun, dan kita juga tahu kadang-kadang ada orang berumur 10 tahun, di bawah 10 tahun, itu juga dipanggil Tuhan. Saudara, tidak peduli panjang atau pendek kita hidup di dalam dunia ini. Yang jelas pada satu hari kita pasti meninggalkan dunia ini, dan setelah itu kita akan masuk dunia yang kekal, ya. Tidak peduli mic yang ini atau mic yang ini, satu hari mic-nya akan mati, saudara sekalian, ya. Demikian juga manusia, ya, apakah itu panjang atau pendek hidup di dalam dunia ini. Nah, satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kemanakah kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Nah, ini baterainya mati. Kalau sampai mic ini berhenti lagi, saya berhenti berkhotbah. Enggak ya, masih ada satu, saudara sekalian. Setelah pertanyaan yang lebih penting di dalam kehidupan kita adalah, kemanakah kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Saudara, setiap orang mau masuk surga, dan tidak ada seorang pun mau masuk ke neraka. Dan pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini adalah, siapakah yang membawa kita ke surga? Saudara sekalian, dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini, bahwa Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan di dalam dunia ini. Apa artinya ketika Yesus berkata bahwa dia adalah jalan? Saudara, Yesus adalah jalan yang membawa kita ke surga. Ada satu cerita tentang seorang raja. Raja ini sudah pergi ke semua tempat yang ada di daerahnya, kecuali satu tempat yang dia belum pernah pergi, yaitu gunung. Oleh sebab itu dia mau naik ke gunung, lalu dia mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil membawa dia ke atas gunung akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka beramai-ramailah orang pergi mendaftarkan diri. Ada seorang yang sangat pintar, dia adalah seorang ahli geografi. Dia berkata, raja, saya pasti bisa membawa raja ke atas gunung. Peta daerah ini saya yang buat. Gunung itu petanya juga saya yang buat. Lalu raja tanya kepada dia satu pertanyaan, kamu pernah naik sampai ke gunung itu? Jawabnya belum. Raja bilang, kamu tidak memenuhi syarat. Lalu datang lagi seorang atlet yang gagah perkasa. Badannya besar, saudara sekalian, ya, ototnya ada di mana-mana. Raja, saya pasti bisa menggendong raja sampai ke atas gunung itu. Raja mengajukan pertanyaan yang sama. Kamu pernah sampai ke atas gunung itu? Jawabannya sama, belum pernah, juga tidak bisa. Ya, kemudian ada profesor, ada polisi, banyak sekali orang menawarkan diri supaya bisa dipilih raja, mengantarkan raja sampai ke gunung. Dan tidak ada seorang pun yang diterima karena mereka tidak ada seorang pun yang pernah naik ke atas gunung itu.
sampai kepada satu orang yang tidak punya tampang, tapi meyakinkan raja bahwa dia akan pasti berhasil membawa raja ke atas gunung. Raja tanya, apa alasan kamu? Kenapa saya harus percaya kepada kamu? Saudara tahu jawabannya apa? Dan raja menjadi percaya. Dia bilang, rumah saya di atas gunung itu, katanya saudara sekalian. Ya, rumah saya di atas gunung itu. 1 minggu 2 kali saya turun gunung, naik gunung untuk membeli ya cuimi, ya membeli apalagi saudara sekalian, makan pecel, saudara ya. Makan pecel aja turun gunung ya, lalu naik gunung lagi. Dan akhirnya raja mengikuti dia. Saudara, itulah makna perkataan Yesus, akulah jalan. Yesus adalah jalan ke surga. Yesus dia tinggal di surga, karena itu dia tahu jalan ke surga. Dan selain itu saudara sekalian, Yesus juga adalah tuan rumah dari surga. Oleh sebab itu dia akan mengizinkan siapapun juga yang percaya kepada dia untuk masuk ke rumahnya. Saudara, saya pernah ke Makassar, lalu cici saya yang tinggal di Makassar membawa saya keliling kota Makassar. Setelah itu saya sampai ke satu jalan, di jalan itu banyak sekali tank yang menjaga dan banyak tentara yang menjaga. Cici saya tanya kamu tahu itu rumah siapa? Saya bilang enggak tahu. Itu rumah waktu itu wakil presiden, yaitu rumah Pak Yusuf Kalla. Oh saudara, itu rumah Pak Yusuf Kalla. Sampai di depan rumah Pak Yusuf Kalla, saya rakyat Indonesia bukan berarti saya boleh langsung masuk ke rumah Pak Yusuf Kalla. Harus Pak Yusuf Kalla izinkan saya, tuan rumah izinkan saya baru boleh masuk saudara ya. Kalau saya sampai di sana pasti ditanya, siapa kamu? Ya, saya bilang pendeta. Pendeta dari mana? Enggak dikenal. Tapi kalau Pak Yusuf Kalla misalnya ya mengatakan, silakan masuk, saya bisa masuk. Demikian juga manusia di dalam dunia ini. Surga saja tidak tahu di mana, bagaimana bisa membawa kita ke surga. Kemudian tempat kalau bisa menemukan surga belum tentu diizinkan masuk surga. Karena Tuhan dari surga yaitu Yesus Kristus belum tentu izinkan kita. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, dia adalah tuan rumah dari surga itu sehingga kita boleh masuk surga. Dan hal ini menjawab pertanyaan bagi banyak orang ketika kita menginjili mereka. Saya kira Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti ini. Kita katakan ayo percaya Yesus Kristus, nanti percaya Yesus masuk surga. Lalu jawabnya apa? Kenapa kamu begitu yakin masuk surga? Memangnya kamu pernah ke surga? Ya, kenapa kamu begitu yakin surga itu ada? Mengapa kamu apakah kamu pernah ke surga? Bagaimana saudara menjawab? Saudara, kalau saya menjawab begitu, betul, saya memang belum pernah ke surga. Tapi ada orang pernah dari surga datang ke dalam dunia. Dan namanya Tuhan Yesus. Dan dia adalah Allah segala Allah. Dan dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dan kita percaya kepada dia. Jadi saudara sekalian, Yesus bukan hanya jalan. Alkitab mengatakan, Yesus juga adalah kebenaran. Artinya segala yang dikatakan Yesus adalah benar. Yesus tidak pernah berbohong. Dan Yesus juga bisa membenarkan orang yang percaya kepada dia. Saudara, apa artinya membenarkan? Membenarkan itu artinya sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa. Kita harus binasa di dalam api neraka. Tapi karya Yesus di kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya membenarkan orang yang percaya kepada dia. Mengampuni dosa kita sehingga setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita menjadi orang benar. Dosa kita diampuni dan kita memenuhi syarat masuk surga. Lalu Yesus berkata, akulah kehidupan. Akulah hidup. Yesus adalah sumber kehidupan dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara, dalam puluhan tahun saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Pengalaman saya memimpin kebaktian perkabungan, orang yang usianya paling panjang itu usia 104 tahun yang saya ceritakan. Usia yang paling muda, saudara tahu usia berapa? Saya kasih 4, bukan 4 hari, tapi 4 jam. Cuma 4 jam hidup di dalam dunia ini, akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang bertanya, kenapa baru lahir sudah meninggal? Kenapa ada yang umur 10 tahun meninggal? Jawabannya cuma satu, yaitu hidup kita di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat jaminan hidup kekal di surga.
Saya suka mengungkapkan kalimat ini ketika saya memimpin acara perkabungan. Saya bilang bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pada saat dia menghembus nafas terakhir di atas bumi ini, maka dia menghembus nafas pertama di surga. Kalau dia menutup mata terakhir di atas bumi ini, maka dia menutup mata pertama di surga. Dan itulah jaminan kita. Saudara sekalian, hal itulah yang menjadi persiapan pertama. Ini monitornya tidak nyala ya. Saudara sekalian, itulah hal yang pertama yang menunjukkan persiapan kita, yaitu memastikan bahwa kita sudah masuk ke dalam kekekalan. Kita harus pastikan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, kita pergi ke tempat yang bahagia bersama dengan Tuhan, bukan pergi ke tempat penghakiman yang kekal bersama dengan iblis. Saudara, persiapan kedua yang kita baca pada hari ini adalah berbicara tentang makasih. Yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang sementara ini secara bijak. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita itu sementara. Karena itu kita harus menggunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita, bahkan hidup yang sementara ini secara bijak, supaya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak menyesal. Saudara dan saya tahu bahwa hidup di dalam dunia ini sementara. Semua yang kita miliki sementara, suatu hari akan berlalu. Namun Alkitab yang kita baca dalam Matius pasal 6 yang kita baca pada hari ini, kalau kita hidup dengan bijak, maka apa yang sementara di dalam dunia ini bisa memiliki kehidupan yang kekal di surga, bisa memiliki nilai yang kekal di surga. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, Yesus berkata bahwa harta di atas bumi ini bersifat sementara. Namun kalau kita memakai harta kita dengan bijak, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Karena itu Yesus berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau kita sering memberikan persembahan kepada Tuhan, disitulah hati kita. Kalau kita sering mengingat Tuhan dengan harta kita, disitulah hati kita. Jadi saudara, harta memang kita butuhkan, tapi harta bukan segala-galanya, karena harta kita tidak bisa bawa pergi. Saudara, kalau kita baca Alkitab, Allah tidak pernah membenci orang kaya. Allah tidak menentang orang kaya. Bahkan banyak orang kaya di dalam Alkitab dicatat sebagai sahabat Allah. Abraham sangat kaya, dia adalah sahabat Allah. Daud raja yang sangat kaya, dia adalah sahabat Allah. Ayub juga orang yang sangat kaya, dia adalah sahabat Allah. Lalu siapa yang ditentang oleh Allah? Yang ditentang dan dibenci oleh Allah adalah orang yang mencintai uang di dalam dunia ini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, dan setelah dia mendapatkan uang, dia anggap uang adalah miliknya, segala-galanya di dalam kehidupan, sehingga dia tidak bisa memakai uang dengan bijak. Saya pernah dengar cerita seorang yang sangat kaya. Pada waktu dia mau meninggal, dia sangat galau, dia sangat gelisah dan sangat takut di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada satu sen pun, segala harta yang begitu banyak yang dia miliki dia bisa bawa pergi, dia tahu. Kemudian yang kedua yang membuat hatinya lebih sedih adalah dia tidak tahu mau serahkan kepada siapa uang yang begitu banyak itu. Lalu dia tambah sedih lagi ketika dia mendengar anak cucunya saling berebut hartanya. Dan dia tahu setelah dia pergi, anak cucunya akan saling bertengkar dan merebut hartanya. Saudara, sungguh kasihan orang hidup seperti ini. Seumur hidup bekerja keras banting tulang, mendapatkan banyak harta. Dan setelah dia dapat banyak harta, bukan membawa kebahagiaan di dalam hidupnya, bukan membuat dia meninggalkan dunia ini dengan tenang, tapi justru karena hartanya banyak, maka dia pergi dengan penuh penyesalan dan penuh ketakutan. Karena itu saudara sekalian, hari ini Yesus mengajarkan kita supaya jangan hanya berusaha mengumpulkan harta, tidak hanya berusaha mendapatkan banyak harta, tapi kita juga harus berusaha memiliki kehidupan yang bijak, hati yang bijak, bagaimana memakai harta dengan benar sehingga kita
boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, di dalam gereja saya sering mendengar jemaat memberikan kesaksian yang bagus seperti ini. Kesaksiannya begini, Tuhan kita itu sungguh hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Waktu bisnis saya susah, saya berdoa Tuhan berkati, bisnis saya berkembang. Waktu saya berkekurangan, saya berdoa Tuhan memberkati. Tuhan tidak hanya ala kadarnya memberkati saya. Banyak jemaat memberikan kesaksian Tuhan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Saudara sekalian, saya katakan kesaksian seperti ini baik, membuat kita bersemangat dan membesarkan hati kita. Tapi saudara sekalian, kita tidak hanya perlu berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Tapi yang lebih penting, ada satu doa yang lebih penting daripada sekedar Tuhan memberkati kita. Doa orang yang bijak adalah, Tuhan tidak hanya memberkati saya, tapi Tuhan juga memberikan saya hati yang bijak. Tuhan berikan saya hikmat, supaya setelah saya memiliki harta, setelah saya memiliki uang, setelah saya memiliki jabatan, setelah saya memiliki materi, maka saya bisa memakai semua itu dengan bijak, supaya pada akhirnya hidup saya tidak menyesal, saya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita tidak ingin seperti anak bungsu yang ada di dalam cerita Yesus Kristus, anak yang hilang. Saudara sekalian, dalam cerita itu anak bungsu itu rusak karena apa? Rusak bukan karena tidak punya uang, rusak karena terlalu banyak uang. Ketika dia punya banyak uang, dia pergi berfoya-foya, hidup di dalam kelimpahan. Dia punya uang, tapi dia tidak punya hikmat. Dia punya uang, dia tidak tahu bagaimana mengelola uang. Akhirnya hidupnya dihancurkan oleh uang. Ini menjadi satu peringatan yang sangat keras bagi kita. Hari ini kita boleh meminta Tuhan memberkati kita. Tapi jangan lupa permintaan kedua, Tuhan berikan saya hati yang bijaksana, supaya saya bijak, penuh hikmat memakai uang saya. Kalau tidak, saudara sekalian, uang itu jahat. Uang itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan saya sudah melihat banyak anak Tuhan yang baik tidak bisa mengelola uang dengan baik. Hidupnya hancur karena uang. Betul tidak, saudara sekalian? Ada orang ketika hidupnya sederhana, hari Valentine seperti tadi masih bilang I love you, you love me, saudara sekalian ya. Tapi ketika dia sudah punya uang agak banyak sedikit, dia mulai lirik-lirik cewek lain, saudara sekalian. Rusak karena uang. Ada lagi orang Kristen ketika hidupnya pas-pasan, jarang pergi jalan-jalan. Tetapi sesudah dia banyak uang, maka libur panjang hilang ke gereja pun tidak, saudara sekalian ya. Kalau begitu saya berdoa Tuhan berkati jemaat atau tidak berkati jemaat. Nah saudara sekalian, saya berdoa Tuhan berkati jemaat, Tuhan juga berikan jemaat hati yang bijaksana, supaya kita menjadi tuan atas uang kita dan kita tidak menjadi budak dari uang kita. Sekali lagi saudara sekalian, menjadi orang kaya tidak salah. Yang menjadi salah adalah menjadi orang kaya yang menjadi hamba uang. Karena itu ketika kita masuk ke dalam dunia kekekalan, kembali kepada tema kita, apa yang harus kita persiapkan untuk masuk ke dalam dunia kekekalan? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kepastian. Setelah kita meninggal dunia ini, kita pergi ke tempat yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Yang kedua adalah ketika kita masih hidup di dalam kesementara di dalam dunia ini, kita menginvestasikan uang kita, menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan tenaga kita ke dalam sesuatu yang bernilai kekal, yang bisa kita bawa ke surga nanti. Yaitu kalau kita melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu Matius pasal 6 ayat 20 Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Bagaimana caranya? Yaitu pakailah hartamu untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selain tentang uang, saudara sekalian, hal yang perlu kita bicarakan pada hari ini, yaitu kita harus memakai waktu kita secara bijak. Karena waktu kita juga sudah dicatat oleh Tuhan.
Nah, dalam kebaktian, kedukaan saya juga sering bertanya kepada jemaat ya. Siapa tahu jemaat GKT 3 bisa menjawab. Saudara, kenapa orang Kristen ketika ada yang meninggal selalu dipasang lilin? Kenapa saudara sekalian? Ada yang bilang karena tidak boleh pasang dupa ya kita pasang lilin. Ya saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Tapi yang agak ngawur adalah lilin itu kan terang, menerangi dia sampai ke surga. Enggak saudara ya, salah lagi, itu lebih ngawur, salah secara teologis saudara sekalian ya. Nah kalau saya sering ditanya, saya jawab apa saudara sekalian? Saya jawab terus terang saya tidak tahu, dan tidak tahu siapa yang memulai pasang lilin di sana saudara sekalian ya. Tapi saya selalu memakai lilin sebagai ilustrasi. Hidup kita itu seperti satu lilin. Lilin kita itu tidak tahu panjang atau pendek, tapi yang pasti semua lilin dinyalakan pasti mati. Nah saya tidak tahu lilin saudara panjang atau pendek. Saudara bilang saya masih muda, tidak perlu tunggu tua untuk meninggal ya. Saudara bilang saya masih sehat, tidak perlu tunggu sakit untuk meninggal. Apalagi saudara bilang saya masih kaya, tidak perlu tunggu miskin untuk meninggal. Anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Kalau saudara pergi beli makanan, saudara selalu pesannya, coba lihat expiry date-nya. Nah kalau sudah kedaluarsa jangan dibeli. Beli obat, expiry date-nya. Saudara dan saya punya expiry date, cuma saya tidak tahu tulis di mana. Saudara sekalian, kalau tahu saya mau tahu, punya saya tulis di mana dan expiry date saya sampai di mana. Tapi panjang atau pendek, satu hari, satu kepastian, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Karena itu mari kita pakai waktu secara bijak. Ada satu lagu yang saya sering nyanyi untuk mengingatkan saya ya. Bila jiwaku dipanggilnya, layakkah aku nampak istrinya? Belum seorang yang kubawa, rahmat Tuhan sia-sialah ya. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampakku. Belum seorang yang ku bawa, tangan hampa pulangkah. Karena itu ayat ketiga itu indah. Ayat ketiga itu berkata kini, bukan nanti, bukan besok, kini kuserahkan raga, jiwa untuk Tuhan, giat bekerja untuk Tuhan. Karena malam segera tiba. Malam itu menunjukkan hidup kita akan berakhir, dan waktu itu kesempatan habislah. Karena itu saudara sekalian, selagi kita masih punya kesempatan, layanilah Tuhan. Dan saya selalu mengingatkan jemaat, kalau jemaat punya uang, pakailah uang sekarang selama masih di tangan saudara, dan saudara masih punya kuasa untuk mengatur uang itu. Pakailah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau saudara masih kuat, saudara masih punya waktu, saudara masih punya tenaga untuk hidup di dalam dunia ini, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu persiapan kita memasuki di dalam kekekalan. Karena kalau kita tidak pakai secara bijak, uang itu akan berakhir di sini. Waktu kita akan berakhir di sini. Semua akan berakhir di sini dan tidak bisa memiliki nilai kekal di surga. Ya, kadang-kadang ada orang bilang, aduh uang saya sudah habis. Kalau saya masih punya uang, saya mau mempersembahkan kepada Tuhan. Ada orang sudah sakit baru berkata, Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya sehat, saya bisa melayani Tuhan. Ada orang bilang, sudah jabatan saya sudah hilang, saya sudah tidak punya pengaruh. Kalau masih punya pengaruh, saya masih mau melayani Tuhan. Saya menjawab berkata, itu semua omong kosong saudara sekalian. Omong kosong. Kalau saudara sudah tidak punya uang baru mau memberi persembahan, itu omong kosong. Karena itu saudara sekalian, Tuhan tidak menentang orang kaya, tapi Tuhan menentang orang kaya yang tidak punya hikmat untuk memakai uang. Tuhan tidak menentang orang pintar. Tuhan tidak menentang orang punya banyak waktu. Tuhan menentang kita yang tidak punya hikmat dari Tuhan untuk hidup memuliakan nama Tuhan.
Jadi saudara sekalian, hal itulah yang kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di akhir hidupnya. Dia sudah mau meninggal, kata ayat ke-6. Karena itu ayat 7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang harus kulalui, harus kulalui. Yang harus kulakukan, harus kulakukan. Aku berhasil mempertahankan imanku. Dan aku menyelesaikan pelayananku dengan baik. Dengan bahasa yang sederhana. Ketika Paulus berada di akhir hidupnya, ketika dia melihat balik seluruh kehidupannya. Tidak ada penyesalan di dalam kehidupannya. Karena dia sudah pakai semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu ayat ke-8 dia berkata, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan mahkota ini tidak hanya diberikan kepada Rasul Paulus, tapi juga diberikan kepada setiap kita. Asal kita mengikuti kehidupan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia setia menjaga imannya. Dia mempersembahkan waktu tenaganya untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, tidak berarti saudara semua harus masuk sekolah teologi lalu jadi pendeta. Tidak, saudara ya. Saya berkata, tidak ada dikotomi di dalam gereja ini. Saya hamba Tuhan, kamu anak Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang jemaat bilang saya cuma anak Tuhan, dia itu hamba Tuhan. Saudara, kita ini semua hamba Tuhan, ya. Nah, saya sering guyon mengatakan, kalau di dalam keluarga ada anak, ada hamba, ya. Hamba takut kepada anak. Dan saudara sekalian pinter ya, saudara bilang kami hamba, saudara adalah anak. Nah, secara tidak langsung saudara menempatkan diri saudara di atas kami. Ya bukan begitu saudara sekalian ya. Tapi pada kenyataannya rata-rata jemaat takut sama hamba Tuhan ya. Jadi ada anak Tuhan takut sama hamba Tuhan. Nah saudara sekalian, tidak ada di antara kita yang bukan hamba Tuhan. Saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Saudara anak Tuhan, saudara adalah hamba Tuhan. Saya anak Tuhan yang melayani sepenuh waktu di dalam gereja. Dan saudara adalah hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu di tempat di mana saudara ditempatkan. Kalau saudara adalah seorang businessman, saudara hamba Tuhan di tempat bisnis saudara. Kalau saudara adalah guru, saudara adalah hamba Tuhan di tempat saudara mengajar. Kalau saudara adalah ibu rumah tangga, saudara adalah hamba Tuhan di dalam keluarga saudara. Kalau saudara adalah seorang pelajar, saudara adalah hamba Tuhan di tempat saudara belajar. Jadi saudara seperti Rasul Paulus, dia adalah hamba Tuhan di dalam bidang pelayanannya. Tapi dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ketika dia mengakhiri hidupnya, dia berkata bahwa dia tidak menyesal, dia tinggal menunggu mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi apa yang kita persiapkan masuk ke dalam dunia kekekalan? Yang pertama tadi yaitu memastikan kita mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah memastikan bahwa nanti kisah kita di sana kita akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Saudara sekalian, suatu saat ketika waktu saudara dan saya tiba, kita akan meninggalkan dunia ini. Iman kita kepada Yesus Kristus akan membawa kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah kita. Pada waktu itu Allah tidak bertanya, sudah berapa banyak harta yang kamu kumpulkan di atas bumi ini? Allah juga tidak bertanya, kamu sudah punya berapa banyak rumah di atas bumi ini? Allah tidak bertanya, berapa banyak deposito kamu? Allah tidak bertanya, berapa banyak emas kamu? Ngomong-ngomong emas sekarang mahal saudara sekalian. Nah, Allah cuma bertanya bagaimana saudara dan saya memakai kehidupan kita. Apakah Allah sudah menitipkan begitu banyak harta, begitu banyak waktu, begitu banyak kepintaran, begitu banyak jabatan kepada kita, dan kita sudah memakai dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita pakai semua itu untuk memuaskan egoisme kita? Semua itu adalah milik kita. Karena itu saudara sekalian, selama ada kesempatan, mari melayani Tuhan. Selama ada kesempatan, mari berbuat baik. Berbuat baik kepada saudara seiman kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita.
selama ada kesempatan, mari kita persembahkan apa yang Tuhan titipkan. Karena itulah tujuan Allah menyelamatkan kita. Dalam dunia teologi Kristen, kita selalu belajar bahwa Allah menyelamatkan kita dari, untuk. Allah menyelamatkan kita dari hukuman kekal di dalam dosa, hukuman kekal di dalam neraka, untuk hidup bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Allah menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, untuk menjalankan kehidupan yang memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi saudara, kita tidak puas diselamatkan dari, tapi kita juga bertanya diselamatkan untuk apa? Untuk berbuat baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan setelah kita diselamatkan, kita melayani Tuhan, kita mengabarkan Injil, kita berbuat kebaikan, kita membawa kebenaran kepada orang-orang sekitar, dan semua itu akan bernilai kekal, dihitung oleh Tuhan di surga nanti. Jadi kita meskipun hidup di dalam kesementaraan, tapi kalau kita hidup dengan bijak, kita bisa memiliki nilai kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sebagai penutup, saudara sekalian, dua pertanyaan ini menjadi bimbingan bagi saudara dan saya. Jika satu hari waktu saya tiba, apakah saya sudah yakin memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga, bukan ke tempat penghukuman yang kekal? Dan kalau saudara hari ini belum yakin, izinkan saya dengan kasih Tuhan berkata, Yesus mengasihimu, Yesus mati bagi kamu, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukalah hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus, dan Yesus akan menyelamatkan kamu. Atau ada sebagian jemaat yang masih ragu-ragu. Saudara sekalian, kalau ditanya jemaatnya, kamu yakin kalau kamu mati pasti masuk surga? Ada yang menjawab begitu, ya nggak tahu, Tuhan saja yang tahu. Saudara sekalian, jangan jawab begitu ya. Saudara dan saya harus tahu, kita sudah yakin pasti masuk surga. Mengapa? Karena itu dijamin di dalam Alkitab. Dan Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa tetapi mendapat hidup yang kekal. Ya, jadi kalau saudara masih ragu, hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan ragu lagi. Waktu kita tutup mata terakhir, kita bertemu dengan Tuhan di surga. Buka mata pertama, bertemu dengan Tuhan di surga. Itu jaminan iman kita. Pertanyaan kedua, selama ini apakah saya hanya menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya meminta Allah memberkati saya? Saudara, sekali lagi saya katakan, doa minta Allah memberkati kita itu bagus, tidak salah. Tapi jangan berhenti di sana. Apakah saya juga berdoa minta Tuhan memberikan hikmat kepada saya, hati yang bijaksana, supaya saya bisa memakai waktu saya, uang saya, tenaga saya, jabatan saya, semua potensi yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami tahu hidup kami sementara, kami diingatkan kami punya nilai kekal di surga. Kalau di antara saudara masih ada yang ragu akan keselamatan, biarlah Roh Kudus bekerja, meyakinkan bahwa mereka selamat bukan karena apa yang mereka perbuat, bukan karena apa yang mereka berikan kepada Tuhan, tetapi atas dasar apa yang telah Yesus lakukan untuk mereka, yaitu mati dan bangkit yang sudah mengampuni mereka. Sehingga kalau ada yang ragu, Tuhan melalui Roh Kudus teguhkan iman mereka. Dan kalau masih ada yang belum percaya, biarlah Roh Kudus bekerja supaya mereka juga boleh membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi mereka. Bapa di surga, kami juga dengan penuh kerendahan hati memohon Allah berikan hikmat surgawi kepada setiap kami. Supaya kami tidak hanya memiliki banyak hal, tapi kami bijak memakai semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.